Kenapa sih ASN harus ngerti wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara? Jadi gini, ada 3 hal yang menurut gua memaksa lo supaya lo harus tahu tentang wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Karena kalau enggak, dampaknya akan negatif. Apa aja sih? Pertama, menurunnya rasa nasionalisme. Kehadiran globalisasi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan suatu negara, termasuk juga Indonesia. Salah satunya adalah mulai menurunnya rasa nasionalisme di masyarakat. Kita ini mulai lupa tentang identitas diri kita sebagai bangsa Indonesia loh. Kenapa coba? Tiap hari isinya nonton film barat atau Korea. Beli HP, beli baju, beli motor atau produk apapun deh, semua dari luar negeri. Terus juga mulai muncul sikap individualistik, sehingga menimbulkan ketidakpedulian antar sesama warga. Akhirnya, secara nggak sadar kita mulai melupakan budaya asli kita atau bahkan menganggap budaya dan nilai-nilai dari luar negeri itu lebih bagus. Ini bahaya dan parah banget kan? Nah, untuk itulah kenapa ASN diminta harus mengerti tentang wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Ya, supaya menghidupkan kembali rasa nasionalisme di tengah-tengah masyarakat. 2. Banyak, besar, dan tersebar. Yap, bener banget. Jadi gini, jumlah penduduk Indonesia itu ada 270-an juta jiwa. Dan sekitar 4 jutaan diantaranya berprofesi sebagai ASN yang tersebar di seluruh Indonesia. Kalau 4 juta orang ini benar-benar paham dan menjalankan wawasan kebangsaan serta nilai-nilai bela negara, well, it's a good start. Misalkan setiap ASN yang 4 juta ini kemudian menyebarluaskan pemahamannya ke keluarganya, temannya, lingkungan terdekatnya. Kebayangkan, ini akan menjadi sebuah kekuatan yang cukup besar. Dalam hal ini, ASN akan menjadi motor persatuan, media sosialisasi, dan implementasi yang ampuh. Kita ambil contoh kasus waktu Pilpres 2019 kemarin. Kayaknya sampai sekarang, lo juga masih berasa kan ada yang pecah di antara kita. Asik. Ya, kita terbelah jadi 2 kubu. Banyak faktor sih menurut gue yang penyebab. Penyebabnya. Tapi salah satunya adalah kita belum paham tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Pemilihan presiden kan cuma soal beda pendapat doang. Lo pilih A, gue pilih B. Ya udah. Bukannya dalam Pancasila kita diajarin untuk menghormati pendapat orang lain, menghargai perbedaan, dan toleransi. Ya Indonesianya aja heterogen banget kan. Suku budayanya tuh banyak. Masa ini cuma masalah beda pilihan presiden malah jadi pecah. Kebayang nggak kalau waktu itu 4 juta ASN yang ada nih di seluruh Indonesia udah siap banget sama wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negaranya. Terus mereka bisa nenangin keluarganya, temennya, lingkungan terdekatnya. Dan ngejelasin bahwa kalau masalah beda pendapat itu biasa, kita tuh harus saling menghormati dan lain-lain. Mungkin sedikit banyak bisa menurunkan efek dua kubu ini. Oke, yang terakhir adalah mementingkan kepentingan pribadi. Pernah dengar cerita kayak gini nggak? Lahir di Indonesia, kecil di Indonesia, besar sekolah sampai perguruan tinggi di Indonesia. Terus dapat kerja di luar negeri. Nyaman, akhirnya nggak balik lagi ke Indonesia. Atau misalnya gara-gara menikah dengan orang luar negeri, akhirnya dia melepaskan kewarganegaraannya di Indonesia. Itu tuh kenapa sih? Ya karena nggak ada rasa cinta tadi. Yang penting gue enak, yang penting karir gue lebih bagus di luar negeri, dan seterusnya. Kalau kita nggak punya wawasan kebangsaan dan nilai bela negara yang kuat, ya akhirnya kepentingan pribadi yang akan didahulukan, bukan kepentingan negara. Lebih jauhnya lagi, ini bisa mengarah ke korupsi. Atau ya kalau mau yang lebih ekstrim, misalkan ya karena ada rasa kecewa akhirnya memprovokasi, bisa berakhir pada isu perpecahan seperti yang terjadi pada di Aceh dan Papua. Gitu sih. Itu 3 hal menurut gue yang menjadi alasan kenapa kita perlu memahami wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kalau soal definisi, sejarah, implementasi, lo bisa klik link yang ada di bawah. Gue udah buatin mind map berisi konsep-konsep dan informasi penting seputar wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Oke, segitu dulu. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel PNS 100%. Gue berharap
lo para pejuang CPNS semua bisa segera jadi ASN seutuhnya. Gue Raka dari PNS 100%, thanks.